Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya Eriandi Budiman dari Eriandi Budiman Art Channel. Hari ini bertemu dengan Pak Taat Yuda, seorang pelukis. Beliau sudah lama tentu saja malang melintang dalam dunia perwarnaan ini ya Pak. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai mungkin sejarah beliau, bagaimana memulai karyanya, kemudian perjalanan hidupnya seperti apa, pahit getirnya menjadi seniman dan sebagainya, hingga saat ini dari dulu ya. Ya mungkin bisa diperkenalkan sedikit biodata Akang lah mengenai tempat kelahiran, terus masa lalu apakah juga berkesenian, misalnya dari orang tua atau dari lingkungan. Saya Taat Yuda, lahir tahun 48, terus di Cirebon. Dari seorang ayah seorang arsitek. Oh iya. Ibu seorang tukang masak. Ini arsitek apa dulu? Arsitek dulu dari Belanda ya, zaman Belanda dulu ya. Terus kuliahnya di Belanda juga tuh? Enggak di sini ya. Dia di PU terakhir, dinas di perumahan di Jawa Barat sini. Nah terus kami bersaudara 4 laki-laki. Anaknya 4 laki-laki semua. Yang pertama namanya Ahadiat Yuda, Ai itu interior arsitek. Terus nomor 2 dia di sipil, berbeda satu nih, sipil. Kemudian saya sendiri di seni rupa juga di ITB, interior juga. Tahun berapa masih Pak? Saya masuk tahun 69. Nah, itu panjang ceritanya. Itu adik saya sama juga interior juga. Terus keponakan kami, anak kami juga itu interior. Anak saya kebetulan interior juga. Kemudian anak dari kakak juga seni rupa. Kemudian anak dari adik saya juga seni rupa juga. Jadi kami bersaudara tuh banyak di bidang seni rupa memang. Kadang bukunya bekas, mungkin nggak beli gitu. Dari kecil sudah melihat itu, dari ayam, mungkin dari latar belakang keluarga. Ada sedikit lah gitu ya. Saya sekolah di SMA 3 Negeri Bandung di Jalan itu. Ceritanya panjang tentang latar belakang pendidikan saya. Saya sekolah tahun 69, kemudian masuk diterima jurusan grafis murni. Dulu masih bergrafis murni ya. Pak Apin, Pak Mutar Apin. Kemudian sudah berjalan kira-kira 4 semester. Saya merasa ini rada kotor-kotoran nih dari grafis gitu ya. Jadi misalnya angkat lito segala macam. Saya bikin permohonan untuk pindah jurusan ke interior. Dan saya lama di interior sampai sekali. Kemudian ada satu masalah pribadi antara saya dengan pengajar saya lah gitu ya. Adalah kayak saya usah sebutin, kan sudah almarhum juga sekarang. Akhirnya saya ngundurin diri, udah berencana udah habis lah waktu itu pelajaran berencana. Sayang sebetulnya kan, tinggal selangkah 2 langkah. Tapi saya punya prinsip, ya udahlah, beliau sebagai pengajar, saya sebagai mahasiswa, saya ngundurin diri. Kemudian saya bekerja di bidang pameran. Dari tahun 70 saya tuh ada pekerjaan sampingan itu sehari-hari bidang exhibition gitu. Termasuk kakak saya juga, adik saya. Itu bekerja di perusahaan lain atau berbeda perusahaan, berbeda wadah dengan mereka gitu. Tapi satu bidang pameran gitu. Itu yang saya alhamdulillah sampai sekarang saya masih tekuni pekerjaan itu sekarang dengan anak. Jadi memang kita dalam perjalanan itu ya kita malang melintang bekerja. Karena saya lepas mengundurkan diri dari ITB. Saya saya ikhlaskan. Kemudian saya juga udah siap menerima segala risikonya. Tapi 10 tahun kemudian, tahun 79, saya masuk lagi, testing lagi DNA SMA. Testing lagi kan. Tapi beberapa dosen bilang, nggak usah, nanti angkanya dikonversikan saja, masuk aja. Saya nggak mau, saya dari nol lagi aja lah, saya bilang. Saya mau bersih sekali dan saya masuk ke DKV. Jadi 3 bidang itu saya memang pelajari itu.
BKP waktu itu ada di ITB. Grafis desain. Oh, desain. Grafis Oh, desain. iya, iya. Masih grafis desain ya. Masih grafis desain. Masih Pak Prianto, segala Indars, Pak Tanto ngajar, Pak Tanto itu grafis desain. Akhirnya karena saya kalau dengan pikiran saya begini, kalau saya masuk interior lagi, saya akan masih ketemu nih beliau almarhum ini, dosen ini gitu. Saya mentok lagi kan gitu kan. Udahlah daripada nanti masalah. Memang terjadi masalah besar gitu. Masalah besar. Ternyata mungkin sifat saya kurang bagus. Di DKV pun saya ketemu dengan salah satu dosen saya. Dosennya ini baik. Saya langsung nyerah aja. Begitu masuk, saya tuh sebetulnya saat itu saya jeda itu saya pelajari tentang super graphic yang belum populer waktu itu. Karena saya pikir ini grafik lingkungan. Nantinya saya punya basic 3 dimensi di interior, kemudian ada grafis, nanti mungkin saya bisa kawinkan untuk ke depan profesi ini gitu. Nah, saya baru bertanya soal itu ke dosen saya ini, dosen baik. Tapi beliau rupanya tidak menerima, agak sedikit, nggak emosional sih, tapi karena dia dosen baik, bicaranya rada keras, jadi saya pikir ini rada istimewa omongan saya, mungkin mengenai terlalu jelas. Karena dosen baik, dan saya juga punya prinsip bahwa, aduh ini kalau begini terus malah jadi ganjelan. Saya kedua kali kan mundurin diri. Waktu tahun 79 saya sekelas sama dia. Perbedaannya prinsip di segi penemuan itu yang saya tadi. Jadi secara konkret saya tuh kelihatannya saya nggak cocok untuk metode belajar dan mengajar di seni rupa ITB saya. Kamu harus sering metode mengajar dan diajar dari pihak mahasiswanya dan dosennya. Jadi kalau saya mau masuk tiap tahun pun kayaknya saya bisa lah gitu. Kan saya tahu lah celah-celahnya gitu ya. Bagaimana tipnya ke anak saya, kalau anak saya nggak ada bakat gitu sampai mau dijamin masuk, bapak yang bimbingan sama bapak aja. Nggak bisa gambar anak saya. Tapi saya tahu, nah, kamu akan gini, nanti pertanyaan akan gini. Jadi saya udah bisa sedikitnya bacalah. Karena saya lama kan. Dari tahun 69 saya sempat ketua himpunan presiden KMSR dulu ya, di antara teman-teman. Karena saya dekat ke bawah dan ke atas, saya banyak gaul. Iya, karena dosen ini baik, orangnya baik. Dan teman kakak saya juga. Nggak enak. Saya sekelas sama Tisna Sanjaya waktu itu. Oh iya. Obus Wage ya, Tisna Sanjaya, Ara Mayani, ya, barang. Ya, saya ngundurin diri kedua kali. Dengan berat hati saya cerita ke keluarga, saya bilang, kayaknya saya nggak usah sekolah seni rupa, kayaknya nggak cocok juga lah gitu. Atau saya yang salah gitu kan, di dalam diri saya ya. Saya artinya tuh itu diri sendirilah. Ya udahlah, ya keluarga kecewa, tapi apa boleh buat lah. Di situ satu tantangan saya timbulkan. Saya cuma menunjukkan bahwa saya ini harus bisa sebetulnya tentang seni rupa ini gitu kan. Dan saya buktikan di luar. Nah, tekad ini mungkin yang sampai hari ini itu masih melekat saya. Saya hidup bekerja di bidang keseni-rupaan. Bidang pameran, banyak bidang grafisnya itu kan, sama 3 dimensi, interiornya banyak kan. Waktu itu kalau pameran akan jadi apalah atau konsultan dulu tadinya. Konsultan dulu. Kemudian jadi kontraktor sekarang. Gitu ya. Dan kita sekarang rental peralatan pameran. Kalau dulu merancang juga pameran. Ya. Misalnya kan kalau bikin layoutnya, betul kan. Kita desain. Kan merancang karena sudah merancang itu ya desain. Tapi dia kadang-kadang udah ada kerjaannya langsung lama-lama jadi kontrak. Sampai hari ini masih ada. Ya? Masih. Itu yang menghidupi kami. Nah, itu yang memberanikan saya untuk belajar tahun 97 tuh. 97 tuh waktu itu krisis moneter di Indonesia. Nggak ada proyek saya. Ada pun proyek rebutan. Kita nggak tiap proyek, kemudian saya punya tekad, artinya kita mesti hidup, perusahaan mesti jalan terus, kita mesti juga hidup. Jadi saya berpikir saya belajar bidang lain, orang bilang melukis ya, tapi kalau saya pasti belum melukis ya kan, sampai sekarang ini saya masih menggambar gitu perasaan saya. Namanya apa bedanya? Nah itu ya orang yang pinter yang tahu. Iya. Tapi saya yang penting saya hidup dari karya saya, tekad saya, dan saya harus tunjukkan saya bisa. Ya alhamdulillah lah. Masih bisa berkarya, masih bisa keluarga masih baik gitu ya. Jadi saya sampai hari ini, tapi ya itulah, kayaknya ini nggak bakal kaya nih gitu. Tapi jadi keputusan itu waktu 97. Jadi akan mungkin ini harus ada bumper gitu. Betul. Ekonomi ya. Betul. Jadi ke melukis. Ada alternatif lain yang mendukung kita nih, keluarga nih gitu.
Nah, Tapi waktu itu melukis kan dianggap juga agak susah untuk hidup. betul, karena Nah, semua senior, Pak hmm, Popo Iskandar, Pak Badri, Ibu Rita Widardo, itu siapa lagi yang senior di ITB itu saya datengin hmm, semua, termasuk yang di Jogja. Mereka semua tuh sarannya, udah kamu gambar aja, coret-coret, lukis aja, gak usah mikir laku atau enggak. Itu kan pertanyaan. Justru saya tujuannya supaya bisa hidup dari karya saya, ya, itu sedikit beda, misinya itu beda gitu ya. Misinya beda. Saya terasa. Tapi apa boleh buat, saya ikuti aja gitu. Tapi yang akan sebut tadi kan termasuk juga para pelukis yang dalam tanda petik bagus dan laku gitu waktu zamannya itu. Ya, jadi waktu zamannya itu mereka sudah terkenal. Ya sudah punya nama. Tapi saya sadar, mungkin zaman dulu paling ada 10 sih, sekarang ribuan. Saya sadar. Gimana caranya kita supaya menonjol daripada yang ribuan ini? Susah kan? Dianggap aja ada Tapi ratusan. maksud dari dulu kan kesadaran itu? Dari dulu gitu. Jadi saya berusaha supaya dari sekian banyak perupa atau pelukis sekarang tuh, gimana caranya kita bisa rada nonjol dikit aja gitu ya. Dulu kan cuma 10-10-nya kan jumlahnya itu aja kan, paling berapa 15 orang kan. Makanya para maestro tuh jumlahnya sedikit, mereka terkenal sekali. Sekarang banyak kan, banyak sekali ya. Itu satu tantangan, kita bersaingnya di mana. Saya tuh ada sedikit modal. Saya dulu perencana interior kan. Jadi saya sedikitnya tahu tentang menata ruangan, aksesoris interior dalam ruangan gitu loh, dalam interior ya. Jadi kadang-kadang orang mau beli lukisan aja, saya tanya, Bapak ruangannya sebesar apa sih? Dindingnya sebesar apa? Warnanya apa? Saya ada sedikit masukan buat mereka. Oh Pak, kalau menurut saya, Bapak cocok yang ini deh, supaya nggak terlalu rame atau gimana, nggak terlalu besar, nggak terlalu neken, gimana. Nah itu dengan begitu pun, dengan cara begini, kolektor saya itu senang dikasih masukan. Kalau saya prinsipnya bukan soal seninya nol lah saya tuh, tapi soal pantas tidak ini di ruangan gitu. Di ruangan. Oke lah, mungkin sebelum itu Kang, sebelum akan mungkin menemukan bahwa ini bagus buat ruangan, itu mungkin ada proses sebelumnya nggak? Pemilihan kan, misalnya kita nih melihat misalnya ada teori seperti ini, di Widardo seperti ini, Popos seperti ini. Nah, strategi untuk visual Akang itu kan apa waktu itu yang dikembangkan? Karena kan harus tadi mencuri perhatian itu. Betul. Sebetulnya begini, yang kolektor itu dia akan membeli menurut selera dia, taste dia, pastilah itu. Sukanya kemana kan? Kita nggak bisa memaksakan. Paling tidak kita kasih koridor gitu. Kalau terlalu ini, kasih saran. Nggak terlalu besar loh Pak itu. Cukup ukurannya segini juga. Tapi dibantu sama lighting. Nah itu kan, kita berhitung sampai ke situ saya itu. Karena apa? Saya memakai warna mesti keluar. Satu-satunya kuncinya lampu. Penerangan gitu kan. Artinya salah satunya lah gitu ya. Kemudian ruang itu gelap. Jangan dikasih yang gelap lagi lah. Kasih yang sedikit. Nah, gitu. Ada saran-saran prinsip dalam menata ruangan itu yang mungkin bekas saya dulu di interior gitu ya. Sekarang tuh banyak langganan saya tuh, bukan langganan ya, yang orang deket-deket tuh arsitek, yang hampir satu senyawa lah. Perencana juga, arsitek interior, cocok lah kalau mereka tuh. Tapi kalau bicara seni memang saya no, saya terus terang aja bisa, tapi takut salah. Dan bicara sekarang pasti kalah sama anak-anak muda. Jadi saya udah tahu pasti kalah. Tidak bicara soal seni itu apa? Nah, itu panjang. Kita nggak habis rokok sebungkus, nggak habis kopi 10 bungkus, 10 gelas. Memang relatif sekali ya. Tapi ya, memang saya kurang suka untuk terlalu berdebat soal seni. Maksudnya debat di apa? Membicarakan. Kadang-kadang orang punya prinsip bahwa menilai seni itu demikian. Saya memaksakan, seni menurut saya begini gitu. Kan dulu kan waktu kita sekolah, seni itu cuma di otak kita, seni itu tentang keindahan itu aja dulu. Pertama masuk di ITB itu kan. Dan sekarang udah berubah sih saya lihat nih. Berubah.